Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, ya, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua masih dalam keadaan beriman dan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan memberi penguatan tentang bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Ya, jadi Islam dalam bentuk dasarnya adalah wahyu Allah yang merupakan sesuatu yang nirbahasa. Wahyu dalam bentuk asalnya ditempatkan dalam sebuah blueprint yang disebut dengan Lauh Al-Mahfuz. Dari sana, ia memancarkan dirinya melalui tanda-tanda atau ayat yang terdapat dalam seluruh ciptaan Allah. Tanda-tanda Tuhan tersebut sejatinya telah terinstal dalam diri setiap makhluk ciptaannya. Dengan bahasa sederhana dapat dikatakan bahwa fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya tentunya merupakan sebagian dari tanda-tanda Tuhan tersebut. Ya, ada beberapa subbab yang kita bahas dalam bab kali ini. Yang pertama adalah menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagamaan. Ya, dalam ajaran Islam, wahyu Allah ya, selain berbentuk tanda-tanda atau ayat yang nirbahasa juga bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda ya, atau ayat yang difirmankan. Nah, wahyu dengan W kecil menyaran pada tanda-tanda, instruksi, arahan, nasihat, pelajaran dan ketentuan Tuhan yang nirbahasa dan mewujud dalam alam semesta dan isinya, termasuk dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Nah, wahyu dengan W besar menyaran pada tanda-tanda, instruksi, arahan, nasihat, pelajaran dan ketentuan Tuhan yang difirmankan melalui utusannya, ya, malaikat, dan dapat diakses secara khusus oleh orang-orang pilihan yang disebut sebagai nabi dan rasul. Ya, jadi wahyu dengan W besar inilah yang kemudian ya mewujud menjadi kitab suci, dan itu hanya diakses oleh orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan nabi atau rasul. Nah, tanda-tanda Tuhan di alam semesta ini ada yang dipahami secara sama ya pada sembarang tempat, ya, sembarang waktu dan tempat, tapi sebaliknya tanda-tanda Tuhan ada pula yang dibaca dan dipahami secara berbeda karena perbedaan kadar kemampuan jiwa, nalar, rasa, dan fisik. Nah, inilah yang disebut ya oleh Sahrur dalam bukunya Al-Quran wal Kitab ya, bahwa tanda-tanda Tuhan yang ditangkap secara universal itulah yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Nah, sedangkan tanda-tanda yang dibaca secara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan kemampuan nalar manusia disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, tentu penjelasan tentang hal ini ya, masih dapat Anda telusuri ya di berbagai media, di berbagai sumber ya, dan boleh jadi akan menjadi topik diskusi kita pada pertemuan 7 nanti. Nah, kemudian wahyu Allah dengan W kecil pada mulanya bersifat universal dan ahistoris ya, sebagai tanda-tanda Tuhan yang terbentang.
keberadaan wahyu melintasi zaman dan melintasi ruang. Namun ketika wahyu tersebut didownload menjadi wahyu terfirman, maka ia kemudian berubah menjadi wahyu yang historis, menyejarah. Ya, jadi wahyu yang belum terdownload ya oleh nabi dan rasul, maka itu masih menjadi sifatnya universal dan ahistoris, belum menyejarah. Nanti kemudian setelah itu didownload ya oleh orang-orang pilihan Allah tadi, barulah kemudian wahyu terfirman itu berubah menjadi wahyu yang historis atau menyejarah atau membumi. Ya. Hal itu dikarenakan substansinya yang universal, kemudian kini harus diwadahi dalam lokalitas ekspresi. Ya. Begitu wahyu Allah dengan W kecil berubah menjadi wahyu terfirman, ya, selanjutnya disebut firman saja, maka ia terikat ya dalam ruang ekspresi yang dibatasi oleh letak geografis dan ruang waktu. Nah, ini merupakan babak awal terjadinya perbedaan corak pemahaman agama. Ya. Ketika wahyu terfirman itu ya, sudah dibatasi oleh letak geografis dan ruang dan waktu, maka kemudian disitulah ya awal munculnya ya, perbedaan corak dalam memahami agama. Ya. Ketika itu kemudian dipahami oleh orang Arab, tentu berbeda ya, dipahami dengan orang Maroko misalkan, ya, orang Afrika atau orang Indonesia atau orang Asia. Nah, Al-Quran dengan demikian tidak bisa dipahami sebagai mushaf belaka. Ya. Jadi Al-Quran jangan dipahami hanya sebagai mushaf itu ya, bahwa Al-Quran itu adalah mushaf. Karena mushaf pun tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai Al-Quran. Nah, dengan meminjam istilah musik kontemporer, dapat dikatakan bahwa mushaf ya yang kita baca ya selalu kita baca setiap hari itu adalah Al-Quran -1 ya. Mushaf adalah teks Al-Quran yang telah kehilangan konteksnya sebagai unsur penting lain penyusun komunikasi Al-Quran. Nah, membaca mushaf tanpa membaca konteks belum berarti membaca seluruh Al-Quran, melainkan baru membaca setengah Al-Quran. Ya, jadi kalau kita hanya membaca teks Al-Quran dan kemudian tidak mengetahui konteksnya, ya, konteksnya dalam artinya adalah asbabul nuzulnya ayat tersebut, ya, maka kemudian kita baru bisa dikatakan membaca setengah Al-Quran. Nah, itulah sebabnya ulama belakangan merumuskan sejumlah piranti yang harus dikuasai oleh para pembelajar Al-Quran agar dapat kembali menghidupkan Al-Quran dalam keseharian mereka. Nah, intinya adalah kesimpulan adalah bahwa ekspresi tentang Islam itu tidak bisa tunggal. Hal itu dikarenakan Islam tidak lahir di ruang hampa sejarah. Tabiat, karakter, tradisi, budaya, lingkungan, dan lain-lain menjadi penentu dan pembeda corak berpikir, cara bersikap, dan bentuk ekspresi seseorang bahkan masyarakat. Nah, itulah kemudian yang mempengaruhi ya Islam tidak bisa dikatakan sesuatu yang tunggal. Dan perdebatan tentang Islam autentik ya atau orisinal atau Islam yang lebih benar tampaknya memang tidak dapat diterima karena ya tolok ukur autentitas dan orisinalitas Islam sendiri tidak ada. Ya. Kita tidak bisa mengatakan Islam di Arab itu lebih autentik, lebih orisinal, lebih benar. Kemudian di Indonesia kurang benar misalkan. Atau daerah Sulawesi misalkan Islamnya autentik ya, atau paham Islam autentik, itu tidak bisa dan tidak dapat diterima. Karena tolak ukur autentitas dan orisinalitas Islam sendiri itu sesungguhnya tidak ada. Ya, itu bab subbab 1 ya. Kita tadi menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagamaan. Nah, selanjutnya
kita akan ke subbab berikutnya, menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan praktik keagamaan. Nah, agama diyakini memiliki nilai-nilai transenden, ya, nilai-nilai langit, ya, nilai-nilai ketuhanan, sehingga sering dipahami sebagai suatu dogma yang kaku. Namun, nilai-nilai budaya relatif dipandang lebih fleksibel sesuai kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif. Nah, karena adanya perbedaan karakter agama dan budaya itulah, maka seringkali nilai-nilai agama dipertentangkan dengan nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya telah mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Ya, jadi di banyak tempat, ya, seringkali nilai-nilai agama itu dipertentangkan dengan nilai-nilai budaya. Karena nilai-nilai budaya itu dibentuk oleh sebuah komunitas, sementara kemudian nilai-nilai agama ansik terbawa oleh wahyu. Ya. Nah, kemudian kita akan telusuri bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Nah, Islam masuk ke Indonesia, mulanya Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat dan Malabar, India. Dan itu masih bisa ditelusuri di beberapa buku sejarah, dan boleh jadi tetap mungkin ada perbedaan pandangan, ya. Intinya kita sepakati yang muncul di buku-buku sejarah hari inilah, ya. Mulanya Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat dan Malabar, India. Lalu belakangan masuk pula pedagang dan dai-dai Islam dari Hadramaut, di samping saudagar-saudagar Islam dari Cina. Ya. Jadi intinya bahwa India, Hadramaut, kemudian Cina berarti lebih dulu, ya, dimasuki oleh Islam. Nah, kemudian saudagar-saudagar itulah kemudian yang masuk ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa Islam itu dibawa oleh para pedagang-pedagang Muslim, ya, yang mungkin awalnya tujuannya adalah melakukan aktivitas ekonomi, ya, dengan berdagang, namun kemudian juga mencoba untuk menyebarkan, ya, agama yang dianutnya. Sehingga Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam sufistik yang memiliki karakteristik terbuka, ya, damai, dan ramah terhadap perbedaan. Nah, Rasul telah mencontohkan cara melakukan akulturasi, ya, antara ajaran Islam dan tradisi bangsa Arab pada abad ke-7. Nah, itu bisa ditelusuri dalam sejarah Rasul, ya, bagaimana kemudian Rasul berada di tengah-tengah tradisi kafir Quraisy, ya, yang menyembah berhala, ya, kemudian tentu ada budaya-budaya tentu yang memang, ya, yang bertentangan, ya, tentu pasti harus ditegaskan, ya, kemusyrikan, tapi yang dimaksud di sini adalah ada tradisi-tradisi yang bisa jadi itu diakulturasi oleh Rasul, ya, atau tidak langsung dihilangkan, tapi kemudian justru memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya. Nah, jadi dalam hal ini, ya, menurut Rasul ada 3 mekanisme yang dilakukan beliau, ya, dan mungkin dan juga dilakukan oleh para ahli dakwah kita, ya, atau para wali songo, ya, untuk menyikapi tradisi yang telah berkembang kala itu. Yang pertama adalah menerima dan melestarikan tradisi yang dianggap baik. Jadi tradisi yang oleh Rasul, ya, oleh para pendakwah kita, oleh yang penyebar Islam, yang dianggap baik itu dilestarikan, malahan, ya, diterima, ya, bukannya ditolak, ya. Kemudian menerima dan memodifikasi tradisi yang secara substansi sudah baik. Jadi kalau secara substansi itu sudah baik, maka kemudian itu justru dimodifikasi tradisi itu, ya, agar kemudian itu bisa berterima di masyarakat. Nah, sedangkan, ya, tradisi-tradisi atau nilai-nilai yang kemudian bertolak belakang dengan Islam, seperti karakter jahiliyah, ya, nah itu ditolak, ya. Jadi Rasul menolak tradisi yang dianggap melanggengkan nilai moralitas dan karakter jahiliyah, ya, seperti menyembah berhala, bisa ditelusuri juga membunuh anak perempuan, ya, suka berperang, ya kan, dan menggantikannya dengan tradisi baru yang memperkuat nilai moralitas dan karakter Islami, ya, tauhid, kemudian menghormati perempuan, ya, kemudian persaudaraan, ya, tanpa peperangan. Nah, berbicara tentang karakteristik Muslim Indonesia, artinya kita berbicara tentang relasi antara budaya Indonesia dan ajaran Islam.
semula Islam dibentuk dalam budaya Arab, ya, karena ya sekali lagi dikatakan tadi bahwa yang membawanya adalah pedagang-pedagang dari Gujarat, India, dari meskipun dari Cina juga, ya mereka juga awalnya membawa budaya Barat, ya, budaya Arab maksudnya. Lalu seiring dengan penyebaran Islam, ia pun termanifestasi dalam budaya-budaya lainnya. Jadi terjadi akulturasi budaya, ya. Bentuk-bentuk persekolahan seperti pada gambar ada pengajian-pengajian kitab, ya, di teras rumah. Itu semua adalah sudah termanifestasi dalam budaya-budaya Indonesia. Nah, pada periode itu berkembang pemikiran revivalisme Islam, ya, menghidupkan kembali Islam dengan semangat mengembalikan kemurnian Islam untuk kejayaan umat Islam. Nah, kesimpulan kedua yang dapat kita raih di subbab 2 ini adalah bahwa dengan demikian di tengah ada dua corak utama keberagaman umat Islam di Indonesia. Pertama adalah sofistik tradisionalis, yang kedua adalah revivalis fundamentalis. Sofistik tradisionalis adalah kelompok, ya, kelompok ini sangat akomodatif terhadap perbedaan dan pengaruh luar, bahkan toleran terhadap praktik-praktik keagamaan yang tidak sejalan dengan rasionalitas dan norma-norma Islam sendiri, ya. Ini namanya sofistik tradisionalis. Selanjutnya ada namanya revivalis fundamentalis. Nah, kelompok ini lebih rasional dalam menyikapi tradisi keagamaan, namun cenderung eksklusif dan agresif terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran Islam. Nah, jadi Anda bisa menelusuri dari dua corak Islam ini, bisa menelusurinya di beberapa ormas-ormas Islam yang besar seperti NU, Muhammadiyah. Tentu Anda bisa menganalisa, ya, yang mana yang termasuk sofistik tradisionalis dan yang mana yang termasuk revivalis fundamentalis. Nah, selanjutnya kita akan menggali sumber historis sosiologis tentang pribumisasi Islam. Nah, akulturasi Islam dengan budaya lokal tertentu menunjukkan adanya upaya pribumisasi Islam. Ya. Dan istilah pribumisasi ini diperkenalkan oleh Gus Dur, ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, yang pernah juga menjadi presiden, ya, Republik Indonesia. Beliau yang memperkenalkan, ya, istilah pribumisasi itu, ya, membumikan mempribumikan Islam sebagai alternatif dalam upaya pencegahan praktik radikalisme agama. Nah, kita akan menggali sumber historis dan sumber sosiologisnya. Yang pertama, sumber historisnya. Nah, dakwah Wali Songo, ya, seperti juga sudah saya singgung bahwa di Pulau Jawa, ya, dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturisasi Islam, ya. Jadi ketika mereka menemukan sebuah tradisi budaya yang secara substansi sudah baik, ya, tadi seperti yang sudah dibaca sebelumnya, maka kemudian mereka mengakulturasi, justru memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya, menerima dan memasukkan, memodifikasi tradisi tersebut dan memasukkan unsur Islam. Dan itu bisa Anda telusuri beberapa tradisi-tradisi, ya, yang bahkan sekarang juga mungkin masih dipertentangkan, ya, seperti Barasanji misalkan, seperti tradisi selamatan 3 hari 7 hari Sosraib, ya, atau kemudian pegelaran wayang, ya kan. Nah, para wali justru mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam, ya. Jadi tidak langsung dibabat habis, ya. Kalau demikian tentu kita tidak akan bisa melihat keberhasilan Wali Songo seperti sekarang ini seandainya kemudian mereka menggunakan cara yang berbeda, seperti misalkan langsung mengharamkan dan lain sebagainya. Tentu tidak bisa jadi ditolak oleh masyarakat Indonesia yang nanti kita akan lihat sesungguhnya latar belakang mereka. Nah, oleh para wali, momen dan forum kumpul-kumpul tersebut dibiarkan, ya. Nah, itu kan, ya, intinya itu kan forum kumpul-kumpul, ya, tradisi-tradisi itu. Nah, dibiarkan oleh para wali Songo utamanya, tetapi dimodifikasi dengan membaca Yasin, ya, tahlil, tasbih, tahmid dan selawat dengan diselingi pesan-pesan keagamaan. Jadi sesungguhnya itulah, ya,
ini latar belakangnya ya. Jadi jangan tiba-tiba kemudian muncul orang yang tidak mengerti latar belakangnya, kemudian mengharamkan ya yasinan, mengharamkan tahlil, mengharamkan salawat dan sebagainya. Dia tidak tahu bahwa justru disitulah awalnya Wali Songo memasukkan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Karena ya itu momen mereka kumpul-kumpul. Ya. Daripada momen mereka kumpul-kumpul dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan, maka dimasukkanlah yasinan, ya, barasanji, tahlil, tasbih, tahmid dan selawat. Nah, secara historis sebelum Islam datang, nah ini tadi saya katakan, penduduk Indonesia telah menganut agama, ya, bahkan banyak agama, baik yang masih primitif seperti animisme, dinamisme, maupun yang sudah berbentuk agama formal seperti Hindu atau Buddha. Nah, jadi keberhasilannya bisa kita lihat pada gambar-gambar tradisi-tradisi sesajen ini ya. Ada animisme dinamisme kan, menyembah gunung, menyembah batu, ya, bisa dilihat ya. Itu semua latar belakang mereka. Jadi kalau kemudian para wali coba bayangkan kalau langsung mengatakan haram dan lain sebagainya, maka boleh jadi Islam tidak berterima di Indonesia, terutama di Jawa. Nah, keberhasilan Islamisasi generasi awal setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor strategi dakwah yang pertama, ya, strategi dakwah yang tadi ya sudah kita singgung, ya, inkulturisasi, ya, yang dilakukan oleh Wali Songo. Kemudian faktor daya tarik ajaran Islam sendiri ya. Jadi memang Islam itu menjadi daya tarik juga buat penduduk pribumi, ya, penduduk bangsa Indonesia, sehingga kemudian mereka banyak yang masuk Islam. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah membangun argumen tentang urgensi pribumisasi Islam. Oke, jadi bangsa Indonesia saat ini sangat memerlukan kerja kolaboratif dan koordinatif dari berbagai komponen untuk menggalang semua potensi bangsa agar terjadi sebuah kerjasama yang efektif dan produktif bagi pembumian Islam yang penuh rahmat. Ya, karena pada dasarnya memang Islam adalah rahmat. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, firman Allah. Ya. Namun upaya-upaya seperti itu seringkali terhambat ya oleh adanya potensi-potensi konflik yang sangat banyak di negeri ini. Ya. Yang ditimbulkan oleh mungkin perbedaan agama, ya, etnis, ya, strata sosial dan sebagainya. Nah, salah satu potensi konflik yang mungkin dapat menghalangi proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia adalah pemahaman agama. Ya. Seringkali ajaran agama yang bernilai universal dan tidak memihak berubah, ya, menjadi sebuah pemahaman agama yang bersifat sektarian dan lokal. Ya. Karena sektarian itu semestinya dilarang, ya, tidak boleh. Dan seringkali pula Tuhan yang maha luhur, ya, dan maha mulia diseret oleh subjektivitas manusia untuk membenarkan sikap sektarian tersebut. Teks suci agama pun tidak luput dari tangan-tangan nakal manusia, ya, yang menyitir-jintir ayat, ya. Kalau misalkan ayat itu sesuai dengan pemahaman kelompok mereka, maka itulah kemudian yang munculkan, yang kemudian mengabaikan ayat yang lain. Ya. Kalau itu kemudian ayat tidak mendukung paham mereka, ya ayat itu kemudian tidak dimunculkan. Nah, teks sengaja dipahami secara lepas dari konteks kebahasaan dan sosio-psikohistorisnya agar dapat dijadikan alat untuk mengkafirkan orang lain yang berbeda pemahamannya. Ini adalah hal-hal yang bisa jadi menghalangi, ya, kerja kita untuk bagaimana membumikan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, pada kondisi saat dunia mulai mengarah kepada peradaban global dan keterbukaan, maka ajaran agama perlu kembali dirujuk untuk ditransformasikan nilai-nilai luhurnya sehingga dapat memunculkan sebuah pemahaman agama dan sikap keberagamaan yang bebas dari fanatisme sektarian, ya, stereotip radikal, dan spirit saling mengkafirkan antara sama umat agama, bahkan atau antar umat yang berbeda agama. Ya. Jadi seagama saja banyak kafir mengkafirkan, ya, apalagi yang berbeda agama. Ya. Kemudian kita juga ada muncul
istilah muslim dan non muslim yang lain sebagainya, kafir dan sebagainya, ya, itu semua hal-hal yang berpotensi untuk kemudian kerja kita untuk bagaimana membumikan Islam yang rahmatin alamin itu menjadi terhalang. Padahal kan ada contoh dari Rasul, ya, dengan masyarakat madaninya, bisa dibaca dalam sejarah, ya, bagaimana Rasul, ya, kemudian mengeliminasi potensi-potensi konflik dengan mengedepankan persamaan, ya, persamaan dalam keragaman itu, ya. Artinya Islam mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah fitrah, given dari Tuhan. Itu sudah fitrah, tidak bisa kemudian kita mengatakan kita semua sama, ya. Pasti kita ada perbedaan kulit, perbedaan negara, perbedaan wajah, perbedaan jenis kelamin dan sebagainya. Itu adalah given, itu adalah fitrah dari Tuhan. Tidak bisa kemudian dihilangkan, ya. Itu adalah fitrah dari Tuhan, given. Tetapi dalam menjalani hidup ini hendaknya kita tidak mempertajam perbedaan tersebut, ya. Jangan perbedaannya dipertajam, justru persamaannya itulah, ya, kemudian yang dikedepankan. Ya. Sebaliknya justru kita harus mencari unsur-unsur persamaan di antara kita. Sebagai ilustrasi, bisa saja kita berbeda suku, bangsa, adat, dan bahasa, tetapi kita harus mengedepankan kesadaran bahwa ada satu persamaan yang mengikat kita semua, yaitu kesadaran bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa ada perbedaan. Demikian Ki Haji Abdurrahman Wahid. Ya, jadi demikian, ya, penguatan yang bisa saya berikan, ya, tentang bagaimana membumikan Islam di Indonesia, ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, ya, dan pelajaran, dan tentu tidak sebatas apa yang saya jelaskan, tapi harapannya saya adalah bahwa mahasiswa juga berusaha mencari hal-hal yang bisa jadi menambah, ya, atau boleh jadi mengkritisi apa yang sudah saya berikan pada video kali ini. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.